Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, Season 3, Bab 95. Syafiq tidak ada pilihan selain mengikuti sang istri yang sudah lebih dulu keluar dari rumah itu. Ia belum bisa menyimpulkan apa yang membuat sang istri seperti ini. Syafiq tahu jika istrinya tidak akan bersikap seperti ini kalau tidak ada yang memicu kemarahannya. Ustadz Ilyas juga masih terdiam di tempat melihat calon besannya pergi. Tidak lama, istrinya Ustadz Ilyas datang seorang diri tanpa putri mereka. Ia tidak bisa membujuknya. Kemana Ustadz Syafiq dan Bu Alika? Mereka pulang. Pulang? Apa ada hal yang genting? Ustadz Ilyas menatap istrinya, mengatakan jika Alika terlihat marah setelah tadi ke belakang untuk ke toilet. Apa mungkin Bu Alika dengar teriakan Aira tadi? Mendengar apa yang dikatakan istrinya membuat Ustadz Ilyas terlihat marah. Apa yang Aira katakan hingga membuat Bu Alika sangat marah? Sang istri terlihat ragu untuk mengatakan, namun ia juga tidak mungkin menyembunyikan hal ini dari suaminya. Perkataan Aira tadi memang sangat tidak pantas, dan itu terdengar jelas oleh Alika. Wajar Alika marah dan langsung pergi. Anaknya dihina seperti itu, Alika tidak akan bisa tahan. Ustadz Ilyas merasa malu dan juga tidak enak. Ia juga tidak menyangka semua ini akan terjadi. Apalagi Alika sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan ini. Memang tidak bisa dilanjutkan jika Alika tidak ingin melanjutkan karena sudah terlanjur sakit hati. Sedangkan di sisi lain, tidak bisa dilanjutkan karena Aira yang menolak dengan keras keinginan ayahnya itu. Sepanjang jalan Alika diam, wajahnya merah padam. Pandangannya keluar jendela mobil. Syafiq membiarkan saja sang istri untuk tenang lebih dulu. Tidak akan baik jika minta penjelasan saat kondisi Alika yang masih marah seperti ini. Nanti juga Alika pasti akan bicara dengan sendirinya. Syafiq meraih tangan sang istri dan menggenggamnya. Alika tidak menolak, tapi ia tidak membalas genggaman sang suami. Syafiq bisa menduga jika istrinya itu benar-benar marah. Sampai di rumah pun Alika tetap diam, tanpa menunggu sang suami, dan mengandengnya seperti biasa. Alika masuk seorang diri. Abi, kenapa lama? Sevim berlari mendekati sang ayah. Emang dedek mau kemana? Syafiq berjongkok di hadapan Sevim. Ke rumah nenek. Nenek bikinin pisang ijo buat dedek. Iya, sebentar ya. Abi ganti baju dulu. Jangan lama-lama, Bi. Syafiq mengangguk. Setidaknya ia harus membuat istrinya tenang dulu sebelum pergi. Ia juga ingin tahu apa yang membuat istrinya begitu marah. Seharusnya memang semua dijelaskan di depan Ustadz Ilyas agar semuanya jelas. Namun Alika sedang tidak bisa mengendalikan dirinya, langsung melengos pergi setelah pamit. Alika duduk di tepi ranjang membelakangi pintu. Ia mengusap air matanya yang meleleh. Bukannya semakin tenang saat Syafiq datang, Alika malah semakin menangis terseduh-seduh. Tanpa kata, Syafiq memeluk sang istri, mengelus punggungnya dengan lembut, sambil berbisik,
Menangislah sayang. Wanita memang seperti ini. Ia akan merasa lebih tenang. Setelah menangis, baru ia akan bisa diajak untuk bicara. Perkataan tidak bisa membuatnya tenang, karena saat ini ia hanya butuh pendengar. Mas, Akil nggak boleh nikah sama cewek itu. Alika mulai buka suara, meski masih dalam pelukan Syafiq. Kenapa? Bicara dengan tenang sayang. Syafiq berucap dengan lembut. Syafiq melepaskan pelukannya. Ia mengusap bekas air mata di pipi Alika. Alika terdiam sejenak. Ia menarik nafas sebelum menceritakan semuanya pada Syafiq soal apa yang dikatakan Aira. Perkataan gadis itu yang berhasil membuat Alika marah besar dan kecewa. Bahkan Alika tidak ingin lagi datang ke sana, apalagi bertemu dengan anaknya Ustadz Ilyas yang sudah berhasil menggoreskan luka. Padahal mereka sama sekali belum pernah berjumpa. Apa kabarnya jika nanti Aira benar-benar bersama Akil? Bisa-bisa setiap hari gadis itu berkata hal-hal yang tidak baik. Mas akan bicara pada Ustadz Ilyas soal pembatalan ini. Syafiq terlihat bicara dengan tenang, meski sorot matanya jelas tidak berbohong. Lelaki itu kecewa dan juga ada rasa marah, tapi tidak seperti Alika yang langsung mengutarakan semuanya. Semua keraguan hati Alika kini terbukti. Mungkin jika Alika tidak mengikuti kata hatinya, bisa saja ia menjerumuskan anaknya sendiri ke dalam neraka dunia. Memiliki pasangan yang tidak baik bisa disebut seperti itu karena jelas tidak akan ada kebahagiaan di dalamnya. Hati Syafiq tercubit. Sebagai seorang ayah, ia tentu tidak akan terima jika ada yang menghina anaknya. Syafiq saja yang tidak mendengar langsung merasa sesak, apalagi Alika. Mereka tidak mungkin menyampaikan hal ini pada Akil. Alasannya seperti apa? Karena tidak ingin Akil juga ikut sakit hati mendengar itu. Syafiq hanya akan mengatakan jika pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Karena Alika tidak merestui. Tidak hanya Alika, Syafiq pun tidak akan membiarkan. Akil juga tidak ambil pusing saat diberitahu soal pembatalan pernikahan. Tidak bertanya hal-hal lain termasuk alasan detail kenapa Alika tidak merestui. Saat ini Akil sedang menunggu kakak iparnya menjemput karena mereka akan pergi bermain futsal bersama dengan teman-teman matiin yang lain. Ini tanggal merah dan matiin libur. Tidak setiap minggu, namun saat ada kesempatan saja. Biar aku aja yang beli bang. Di tempat biasa aja, Kil. Iya bang. Akil berdiri dan keluar dari lapangan futsal itu. Tidak mungkin ia membiarkan kakak iparnya yang keluar membeli minuman. Sebagai adik yang baik, tentunya Akil berinisiatif untuk membelikannya. Mbak, cappuccinonya 7 ya, pakai es. Ditunggu ya mas. Akil duduk di kursi plastik yang disediakan. Tidak perlu ke kafe dan membeli minuman yang mahal di sana, karena yang sederhana pun akan terasa nikmat, apalagi saat berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Meski belum banyak memiliki teman, namun Akil jelas sudah bisa bergaul dengan orang-orang lain di luar keluarganya. Ia memang harus melakukan itu, namun Akil tetap rutin bertemu dengan Lukas untuk berkonsultasi, tapi tidak sesering sebelumnya. Ia akan datang 1 bulan sekali saja. Akil tidak tertarik untuk melihat siapa orang yang duduk di sebelahnya. Lelaki itu hanya fokus melihat pedagang yang menyiapkan pesanannya.
Gadis itu memberikan kode pada Akil, tapi lelaki itu sama sekali tidak memperdulikan. Akil baru saat namanya dipanggil, ia menoleh. "Mbak, panggil saya." Akil menunjuk dirinya sendiri. Gadis itu membuka kacamata hitam yang dipakainya. "Masa iya lo lupa kalau pernah lihat cewek secantik gue? Nih, sapu tangan lu. Gue nggak suka simpen barang orang lain. Thanks." Fiona lalu kembali memakai kacamatanya. Ia bahkan memakai topi agar tidak ada yang menyadari kehadirannya. "Tunggu!" Akil berseru membuat langkah Fiona terhenti. "Pasti dia mau minta nomor telepon gue." Fiona bergumam dalam hati dengan percaya dirinya, lalu membalikkan tubuhnya. "Antingnya jatuh tuh, Mbak." Fiona menunduk. Ia melihat anting dan meraba telinganya. Benar saja, itu anting miliknya. Mungkin tadi Elisa kurang pas memasangnya. Fiona bukan sengaja mengikuti Akil, tapi ia memang kebetulan lewat dan melihat Akil. Ia langsung mengembalikan sapu tangan lelaki itu. Sama seperti apa yang dikatakan Fiona tadi, ia tidak suka menyimpan barang orang lain. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat malam minggu ya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.